Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Nur Azizah Kusumawardani, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pernikahan, ikhtiar mewujudkan keluarga berkah. Baik, langsung saja yang pertama kita akan membahas mengenai fitrah manusia untuk menikah. Secara bahasa, kata nikah berarti berhimpun. Namun secara istilah, menurut UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya ada hikmah pernikahan. Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada pemenuhan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting. Yang pertama, yaitu memelihara keberlangsungan manusia. Pernikahan ini berfungsi sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia dan melanjutkan keturunan. Kemudian yang kedua yaitu mengontrol hawa nafsu. Pernikahan ini menyalurkan nafsu manusia dengan cara yang benar dan halal pastinya. Kemudian yang ketiga yaitu pernikahan membuka karunia pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran Surah An-Nur ayat 32 disebutkan bahwa dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kriteria pendamping hidup dan ikhtiar untuk mencarinya. Kriteria ideal pendamping hidup. Pada umumnya, orang-orang seperti masyarakat kebanyakan di Indonesia ini cenderung memilih kekayaan, kedudukan, dan atau fisik sebagai prioritas utama dalam menentukan pendamping hidup mereka. Namun, cara pandang materialistik ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Barang siapa yang kawin dengan perempuan karena hartanya, maka Allah akan menjadikannya fakir. Barang siapa kawin dengan perempuan karena keturunannya, maka Allah akan menghinakannya. Tetapi barang siapa kawin dengan tujuan agar lebih dapat menundukkan pandangannya, membentengi nafsunya, atau untuk menyambung tali persaudaraan, maka Allah akan memberikan barokah kepadanya dengan perempuan itu, dan kepada si perempuan juga diberikan barokah karenanya." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kemudian yang selanjutnya yaitu ragam ikhtiar mencari pendamping hidup. Nah, sebenarnya ada beragam cara untuk mencari pendamping hidup ini. Salah satunya dengan perjodohan, kemudian ada dengan persahabatan, kemudian ada dengan pacaran, dan ada pula ta'aruf. Nah, dalam Islam yang dihalalkan yaitu cara ta'aruf. Nah, ta'aruf sendiri apa sih? Ta'aruf sendiri adalah proses pertemuan atau perkenalan seorang pria dan wanita dalam suasana terhormat ditemani pihak ketiga dengan tujuan mencari pendamping hidup. Dalam proses ta'aruf ini, pihak pria maupun pihak wanita dipersilakan saling menanyakan berbagai hal yang ingin mereka ketahui, terutama terkait dengan keinginan masing-masing nanti untuk menjalani kehidupan yang akan mereka lalui. Ada pula ikhtiarnya dengan menjaga ifah atau kesucian diri dengan tidak pacaran dan tidak berzina. Nah, pacaran itu apa sih? Pacaran adalah aktivitas cinta kasih yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan. Nah, sedangkan pacaran sendiri ini memiliki segi keuntungannya, yaitu yang pertama, belajar mengenal karakter lawan jenis. Yang kedua, mendapatkan perhatian lebih dari orang lain. Yang ketiga, mudah menemukan tempat untuk menyampaikan keluhan dan berbagai permasalahan. Kemudian yang keempat, ada yang mentraktir makan, minum, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, antar jemput. Yang keenam yaitu sarana untuk menyalurkan hasrat dan nafsu seksual. Kemudian yang kerugian berpacaran, yaitu yang pertama, mengurangi waktu untuk diri sendiri. Yang kedua, mendorong orang untuk berbohong. Yang ketiga, menghabiskan uang, menghambat cita-cita, hati menjadi resah dan tidak tenang, memunculkan fitnah, hilangnya keperawanan atau keberjakaan, menimbulkan aib, menunda pernikahan, menimbulkan efek sakit hati, kemudian terjadi kekerasan dalam pacaran, kemudian yang terakhir yaitu menyebabkan konflik dengan orang tua apabila hubungan tersebut tidak disetujui. Ditinjau dari sudut pandang ajaran Islam, aktivitas pacaran pranikah ini hukumnya adalah haram, kecuali bila pacaran pranikah tersebut tidak melanggar norma atau aturan agama terkait
hubungan laki-laki dengan perempuan yang non-mahram. Aturan tersebut dicantumkan pada Quran Surah Al-Isra ayat 32 tentang larangan mendekati zina. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kemudian diriwayatkan dari hadis riwayat Ahmad dari Jabir tentang larangan berduaan di tempat sunyi atau berkhalwat, yaitu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia berkhalwat dengan seorang wanita tanpa ada mahram wanita tersebut, karena syaitan menjadi orang ketiga di antara mereka berdua. Ada pula larangan melihat lawan jenis tanpa maksud yang dibolehkan agama, yaitu tercantum pada Quran Surah An-Nur ayat 30 hingga 31 yang berbunyi, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Kemudian katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan sebagian pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Kemudian yang terakhir yaitu larangan menyentuh apalagi memegang lawan jenis, yang diriwayatkan oleh hadis riwayat At-Tabrani, yaitu ditikam seseorang dari kalian di kepalanya dengan jarum dari besi itu lebih baik daripada menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya. Lalu kemudian bagaimana sih upaya yang dapat kita lakukan dan bagaimana juga manajemen hati agar tidak berpacaran? Yang pertama yaitu menyadari bahwa pacaran itu hukumnya haram dan memiliki dampak negatif yang mendatangkan dosa. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa jodoh yang terbaik itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak perlu merasa galau dan gundah gulana apabila tidak mempunyai pacar. Kemudian yang ketiga yaitu kuatkan tekad untuk membahagiakan orang tua terlebih dahulu sebelum membahagiakan orang lain. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri keluarga yang berkah. Merujuk pada Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 31, keluarga berkah adalah keluarga yang sakinah atau tenang, mawaddah yaitu penuh cinta, dan rahmah yaitu diliputi kasih. Keluarga berkah juga ditandai dengan makin meningkatnya kualitas keimanan para anggota keluarga tersebut. Nah, kemudian bagaimana sih untuk mendapatkan ciri-ciri keluarga yang berkah itu? Nah, ada beberapa hal yaitu yang bisa dilakukan, yaitu sebelum menikah dan saat menjalani kehidupan rumah tangga. Nah, sebelum menikah ini ada beberapa hal, yaitu yang pertama yaitu menata niat untuk menikah, kemudian tidak berpacaran, kemudian menyiapkan diri secara fisik dan psikis, termasuk ilmu berumah tangga, kemudian yang keempat yaitu bermusyawarah dengan orang tua agar memperoleh ridho dan dukungan. Kemudian ada pula saat menjalani kehidupan rumah tangga ini, yaitu yang pertama mempertahankan motivasi menjalani pernikahan, kemudian menjadikan ridho Allah sebagai pedoman dalam berumah tangga. Kemudian yang ketiga, suami dan istri menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik, kemudian memperlakukan pasangan dengan ma'ruf atau baik, kemudian membiasakan bersikap sabar dan syukur, saling terbuka dalam berbagai urusan, bermusyawarah dalam memutuskan permasalahan atau urusan. Nah, setelah kita membahas tentang pernikahan tadi, ada pula beberapa pernikahan yang cenderung menuai konflik atau bisa disebut sebagai pernikahan yang kontroversial. Yaitu yang pertama yaitu nikah dalam kondisi hamil. Terkait hal ini, ada beberapa perbedaan pendapat dari para ulama. Sebagian menyatakan hukumnya haram dan yang lain menilai boleh. Ulama yang berpendapat hukumnya haram adalah apabila yang menikahi bukan orang yang menghamili. Misalnya jika wanita tersebut dihamili oleh si A, kemudian kemudian dinikahi oleh orang lain. Nah, itu hukumnya haram. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yaitu tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dia menuangkan air maninya pada tanaman orang lain. Diriwayatkan dari hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang selanjutnya yaitu nikah beda agama.
Hukum pernikahan beda agama ini dalam Islam termasuk masalah yang khilafiyah atau permasalahan yang didebatkan. Namun, mayoritas ulama dan MUI dengan dasar Quran Surah Al-Baqarah ayat 221 memutuskan bahwa pernikahan beda agama dalam Islam adalah haram atau tidak diperbolehkan. Namun ada sebagian pendapat dari ulama yang menentang hukum pernikahan beda agama antara makruh dan mubah didasari oleh Surat Al-Maidah ayat 5 yang menjelaskan bahwa menikahi wanita ahlul kitab dihalalkan untuk seorang mukmin dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu wanita ahlul kitab tersebut tidak pernah melakukan perbuatan maksiat seperti zina dan sejenisnya. Kemudian yang kedua yaitu hanya laki-laki muslim yang boleh menikahi wanita ahlul kitab, sedangkan wanita muslim tidak boleh menikahi laki-laki yang berbeda agama dengannya. Karena posisi wanita dalam keluarga adalah menjadi makmum, belum tentu bisa membimbing suaminya. Jadi jika suaminya non muslim maka beresiko untuk merusak pondasi keimanan dari rumah tangga tersebut. Kemudian ada pula nikah mut'ah. Nah, nikah mut'ah yaitu seorang pria menikahi seorang wanita sampai jangka waktu tertentu dengan memberikan mahar sesuatu tertentu, dan jika waktunya telah habis maka wanita itu terpisah dari pria itu dengan tanpa talak atau cerai. Dan wanita itu harus beristibra atau menanti masa iddahnya selesai dengan memastikan kesuciannya dan tidak adanya janin dalam kandungannya. Nah, pada zaman awal masa Islam, nikah ini diperbolehkan atau dihalalkan. Namun, setelah kepemimpinan Rasulullah SAW, nikah mut'ah ini diharamkan oleh Rasulullah. Baik, itu saja kira-kira yang dapat saya sampaikan untuk pemaparan bab pernikahan, ikhtiar mewujudkan keluarga berkah. Saya mohon maaf apabila ada pemaparan saya yang kurang berkenan atau ada kurang dan lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.